Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat terbuka saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan saya ingin menyumbangkan pikiran saya dan konsep untuk menegakkan hukum yang pasti. Perkenalkan, nama saya Uyung, asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hukum bisa ditegakkan, korupsi bisa dicegah apabila penegak hukum dan seluruh pejabat negara sudah dikontrol oleh nuraninya sendiri. Nah, berarti perlu bernurani. Yang bernurani hanya manusia. Ada manusia, ada kemanusiaan, dan ada kehewanan, ada kesetanan, bentuknya sama, rohnya yang berbeda. Nah, saya mulai dari penegakan hukum. Penegakan hukum jangka pendek dengan hukum mati atau pemiskinan, perampasan aset dan segalanya, itu jangka pendek, itu oke. Jangka menengah, perlu ada pendidikan nurani, rohani, dan jasmani. Jadi setiap penegak hukum, setiap hakim harus memahami ilmu tauhid. Karena tanpa ilmu tauhid, sulit untuk mengaktifkan nurani. Jadi perlu ada pendidikan kemanusiaan supaya menjadi manusia, umat beragama Islam supaya mencapai Islam. Nah, itu untuk pendidikan ini, jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka panjang, jadi saya ini sejalan dengan makan bergizi gratis untuk anak-anak, dimulai dari ibu hamil, melahirkan, dan sampai balita, dan sampai remaja, dan sampai dewasa. Perlu ada pendidikan. Yang hamil, saya sarankan, itu mulai dari yang hamil itu, supaya dia melahirkan anaknya menjadi manusia yang bernurani. Nah, ibunya perlu dapat rezeki yang halal. Contoh sekecil apapun, umpama dia membeli buah di pasar tanpa seizin yang penjual buah, itu sudah dicoba aja buahnya, sudah dimakan aja, itu satu, itu sudah jadi masalah. Untuk menjadikan anak yang idealis, anak yang bernurani. Nah, yang kedua, anak itu lahir, itu kalau udah lahir golerin aja. Jadi kenapa orang bule, orang asing ini pintar-pintar? Dia kalau punya anak lahir digolerin aja, kasih susu, tidur. Nah, orang Indonesia, anak itu digendong digini-gini. Itu sarafnya tergoncang, sarafnya rusak, dia nggak bisa pintar. Karena tergoncang, digoyang-goyang terus begini. Nah, setelah dia belita, jangan diajarin jajan. Karena itu jadi masalah bagi pemikir yang ada di otak anak itu, jajan melulu, jajan melulu, jajan melulu. Terus uang juga nggak pernah cukup. Nggak susah kalau nggak kasih jajan, nangis. Nah, itu satu sisi lain ya. Terus utamakan anak itu minum susu ASI. Kecuali air susunya tidak ada. Jadi kalau kebanyakan minum susu sapi, ASI-nya kosong, itu ya nanti kelakuannya juga bisa kayak sapi. Jadi yang disebut manusia, kemanusiaan, kehewanan, kesetan itu kadar yang ada dalam diri manusia, yang berbentuk manusia tersebut. Nah, jadi saya jelasin. Manusia itu disebut manusia makhluk sempurna, paling sempurna di antara makhluk, termasuk sempurna daripada malaikat. Itu manusia. Manusia itu rohnya roh pikir. Berpikir dengan pikiran, melihat dengan penglihatan, merasa dengan perasaan. Yang disebut makhluk langit atau makhluk hakikat. Makhluk langit yang berjalan di bumi. Itu manusia yang disebut makhluk sempurna. Kepentingannya bangsa dan negara, dia bisa menjadi kepala negara. Yang disebut kepala negara, badannya dia merasa badannya itu adalah negara. Seperti Bapak Prabowo yang sekarang. Kepentingan rakyat adalah kepentingan dia sendiri. Penderita rakyat adalah penderitanya sendiri. Itu yang disebut kepala negara.
Ini ada pada Prabowo. Jadi manusia itu jujur, pintar, cerdas, tegas, berprinsip, berwibawa, gagah, berani, merdeka, idealis, bertanggung jawab, bermoral, bernurani, beragama, bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu 14 poin itu sebagian besar, itu 12 jelas ada sama Pak Prabowo. Jadi yang disebut manusia sempurna itu di Indonesia bisa dihitung jari untuk jadi pemimpin, sangat sedikit. Nah, itu disebut kadarnya. Nah, yang kedua apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan ini apa? Orang biasa pada umumnya. Kemanusiaan itu jadi kadar manusianya setengah. Nah, kadar yang saya bisa kebanyakan yang tadi ya halusnya ya makanan lah. Nah, jadi kadang-kadang dia bernurani, kadang-kadang tidak. Itu kemanusiaan karena itu orang biasa. Kepentingannya pribadi, keluarga, dan kelompok. Itu kemanusiaan atau orang biasa. Jadi kemanusiaan ini kadang-kadang bernurani, kadang-kadang tidak bernurani. Rohnya roh insan. Kepentingannya pribadi, keluarga, dan kelompok. Itu kemanusiaan atau orang biasa. Jadi kadang-kadang dia jujur, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang tidak. Nah, ini disebut kemanusiaan orang biasa. Di bawah itu kehewanan. Raganya manusia, rohnya roh hewan, disebut kehewanan. Kadang-kadang sifatnya seperti hewan, ya kan, rapuh dan serakah, disebut kehewanan. Saya ini bukan cerita, ini bisa dilaksanakan semua konsep ini. Nah, jadi untuk jangka panjangnya seperti yang tadi, dari mulai hamil, ibunya memakan rezeki yang halal, setelah dia lahir diberikan ASI, air susu ibu, ya kan? Jadi kalau kurang baru dicampur dengan yang lain kalau terpaksa. Kalau bisa ASI semua, itu lebih baik, ya kan? Terus anak itu lahir digolerin aja, jangan digoyang-goyang begini, itu goncangannya itu sarafnya rusak, perkembangan saraf, perkembangan badannya tidak bagus. Nah itu. Terus setelah dia mulai TK, kita udah mulai itu pendidikan manusia dari mulai TK itu SD, SMP terusnya, mulai pendidikan manusia. Yang bukan haknya jangan diambil, ya kan? Mengajarin anak idealis. Jadi kalau orang ngasih itu jangan langsung diambil gitu loh. Jadi tolak dulu gitu loh, ya kan? Jadi ajarinlah yang bukan haknya jangan diambil. Setelah SD, ya kan? Harusnya diaktifkan lagi pendidikan moral Pancasila dan pendidikan budi pekerti. Jadi kalau dulu saya waktu SD ditanya, kamu mau berapa? Lahirnya tahun berapa? Tahun sekian. Kamu sekian. Oh ini bedanya 1 bulan. Kamu harus manggil kakak. Itu beda 1 bulan, 1 minggu itu harus manggil kakak. Itu zaman dulu, zaman Pak Harto. Pendidikan moral dan pendidikan budi pekerti itu dalam diajarin. Nggak tahu kalau di tempat lain, di Sumatera Barat itu cukup diajarin yang itu. Nah, untuk dia mulai SMP, SMA itu juga udah harus dididik. Jadi diajarin kepentingan bangsa ini adalah kepentingan kita. Jadi membedakan antara manusia dan kemanusiaan kehewanan itu gampang. Umpamanya dia ke kamar mandi, buang air. Hal ini hal yang paling kecil. Itu nggak disiram, ditinggal aja. Kalau manusia dia bisa bernurani. Mungkin dia masuk, dia siram dulu, ya kan? Setelah dia pakai, nih disiram lagi. Itu hal yang paling kecil. Itu penting, membedakan mana yang manusia. Itu mulai seleksi. Jadi dari mulai SMA itu dididik. Pendalaman ilmu tauhid dididik untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Mulai SMA. Itu pelajaran ilmu tauhid itu sudah ada di beberapa provinsi. Jadi jika saya diberi kesempatan dan diberi tugas oleh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dan saya bersedia, termasuk tidak digaji. Nah, pendidikan ilmu tauhid itu sudah ada Aceh, Sumatera Barat, terus Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung,
Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, itu sudah ada. Dan di Kalimantan juga ada. Itu pendidikan ilmu tauhid. Nggak kena iuran. Jadi pemerintah nggak punya beban berat. Konsep ini dan pendidikan ini saya bisa pertanggungjawabkan. Jadi mulai SMA itu diseleksi. Mana yang bisa masuk ke pendidikan tinggi. Mana yang bisa masuk ke fakultas hukum. Itu diseleksi. Nggak semua gelondongan punya uang boleh masuk ke sana sini. Nggak bisa. Kalau negara ini mau aman. Nah, ini penting. Ini penegakan hukum jangka panjang. Mengerti moral, budi pekerti, sopan santun, kamu nggak lulus. Jadi ini kan guru sekarang ini kan beda. Dia tulis di papan tulis tuh, ini pelajaran gini. Terus tuh dia tinggal, dia ngobrol. Jadi ini mulai dididik sekarang ini, manusia ini jadi guru. Dia akan menjadikan kemanusiaan supaya jadi manusia. Ini memang ini panjang gitu loh, tapi pasti. Jangka panjang, tapi pasti. Nah, setelah dia tamat SMA mau masuk ke fakultas hukum, dia harus paham dulu. Jadi mulai SMA ini dididik pemahaman ilmu tauhid itu dididik minimal dasar. Ini hukum mau ditegakkan di Indonesia. Dasar penegakan hukumnya yang belum ada. Standarnya belum ada. Nah, jadi beginilah. Makanya hukum sulit ditegakkan. Kenapa? Karena nggak semua penegak hukum itu bernurani. Yang bernurani hanya manusia. Pendidikan dari kemanusiaan supaya jadi manusia belum ada. Pendidikan umat beragama Islam untuk mencapai Islam jarang. Kalau di Sumatera Barat banyak, kalau saya tanya. Siap untuk itu. Nah, jadi dari untuk masuk fakultas hukum ini jika diseleksi, ya kan, hukum itu bisa ditegakkan. Jadi apabila nih konsep ini jalankan dari mulai TK sampai SD, SMP, SMA, sampai dia kuliah, tamat kuliah itu, dia dididik untuk jadi manusia. Apabila pucuk pimpinan dari mulai presiden sampai kepala desa manusia bernurani, Indonesia aman, rakyat makmur. Ini yang disebut Pancasila mercusuar dunia. Jadi Indonesia bisa pedoman untuk bagi seluruh negara untuk menegakkan hukum, mencegah korupsi, pendidikan nurani, pendidikan manusia. Nah, ini penting. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto. Saya sampaikan secara terbuka, ya kan, ya supaya bisa didalami pendidikan manusia, kemanusiaan supaya menjadi manusia, umat beragama Islam untuk mencapai Islam. Pendidikan ilmu tauhid, mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Jadi di Sumatera Barat itu bukan tauhid kota gitu loh. Jadi di kota ini orang belajar tauhid. Tuhan juga, manusia juga. Itu namanya bukan tauhid. Tuhan manusia udah dua. Jadi ke tauhid Tuhan aja. Satu aja. Jadi manusia ini hanya bentuk. Jadi yang dididik itu rohnya. Sejak Indonesia ini merdeka, belum ada pendidikan nurani, rohani, dan jasmani di kampus. Jadi dosennya aja nggak ngerti, ngajarkan tiap tamat yang diajarinya undang.
Terus saya tamat belajar lebih gelar sarjana hukum. Sejak Indonesia merdeka belum ada dosen yang mempersoalkan itu. Berarti dosennya belum ngerti. Dosennya dididik dulu supaya mengerti. Dan konsep ini saya bisa bertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk menegakkan hukum itu, hakim itu kan disebut wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan untuk memberi rasa keadilan terhadap rasa keadilan masyarakat. Makanya perlu hakim mengenal Tuhan. Jadi keputusan hakim di pengadilan, keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau hakim nggak tahu Tuhan, jadi arti itu berubah. Keadilan berdasarkan yang tidak tahu. Jadi Tuhan itu adalah diri. Jadi kalau hakim tidak mengenal Tuhan, sama dengan hakim tidak tahu diri. Bagaimana dia mau menegakkan hukum, dia nggak sadar. Sama dengan orang mabuk. Kalau dia tidak mengenal diri, dia kelihatannya sadar, padahal tidak sadar. Tapi konsep ini tidak mengerti untuk seluruh manusia, seluruh umat. Ini hanya mengerti oleh kalangan-kalangan terbatas. Tapi kalau untuk menegakkan hukum, kalau saya diberi kesempatan oleh Bapak Prabowo, saya diberi tugas, saya siap, termasuk tidak digaji. Uyung, Komisi Penjernihan dan Pemurnian Pancasila, KPPP. Kenapa disebut Komisi Penjernihan dan Pemurnian Pancasila? Karena ini bukan pemerintah. Ini lembaga ini akan menjadi lembaga negara suatu saat apabila negara membutuhkan kebenaran. Apabila sistem negara membutuhkan kebenaran. Ini akan dicari. Karena ini jarang. Pendidikan nurani rohani ini sangat jarang. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun. Ada di beberapa provinsi yang saya sebutkan tadi. Jadi semoga, mudah-mudahan saya doakan semoga Bapak Prabowo sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekerja dan sehat. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan oleh leluhur Indonesia yang merdeka yang sesungguhnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.